Ilmunya cuma dua, ilmu kiralogi dan ilmu kudu. Kira-kira Kudu mulai, kudu percaya, kudu yakin. Jadi sunlight satu bungkus masuk kan ganti semprot. Saya ditelepon dimarah-marah, katanya tanamannya mati semua. Loh, sunlightnya berapa? Satu bungkus, yang besar lagi. Nah. Halo, selamat siang dan jumpa kembali bersama saya Putra Arianto dalam podcast kali ini. Apa kabar pendengar maupun pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada? Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang ya dalam segala menjalankan aktivitasnya. Nah pendengar, dalam podcast kali ini kita akan membahas, topiknya menarik sekali. Tidak jauh dari bumbu dapur dan tidak jauh dari pengolahan limbah. Dan lebih lagi bagi Anda yang suka dengan tanaman pangan di halaman rumah ataupun di halaman pekarangan rumah Anda tentunya. Nah, kali ini topiknya yaitu mengelola limbah rumah tangga untuk kebun organik. Nah, kalau kebun organik ini pasti Anda tahu dong apa saja yang dibutuhkan. Sebenarnya pemanfaatan limbah rumah tangga ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak di era modern ini. Pertumbuhan populasi dan juga gaya hidup konsumtif secara langsung berkolerasi dengan peningkatan volume sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, pendengar, limbah ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ada pencemaran lingkungan dan juga krisis lahan, terlebih lagi pemborosan sumber daya. Nah, limbah rumah tangga ini sangat beragam, mulai dari sisa makanan, kertas, plastik, botol kaca, hingga bumbu dapur yang kita buang begitu saja. Setiap jenis limbah memiliki potensi dan pemanfaatan yang berbeda. Nah, dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan limbah rumah tangga ini kita bisa meraih dengan berbagai manfaat yang signifikan. Telah hadir di studio podcast RRI Manokwari yaitu Bapak Teguh Santoso selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTH Provinsi Papua Barat. Kalau kita ngomongin soal tanaman, beliau ini adalah ahlinya. Kita sapa, salam jumpa Bung Teguh. Selamat jumpa Mas Putra. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi, salam baku dapat. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dulu pernah hadir di RRI juga kita ngomongin soal pertanian. Betul. Gimana ada perkembangan? Perkembangannya bagus. Bagus. Siang ini mungkin saya harus ke Pravi juga untuk mantau hasil panen. Nah, walaupun sudah dipanen, nanti kita sama-sama pantau berapa sih produksi. Apakah terjadi peningkatan dengan musim tanam kemarin yang sempat gonjang-ganjing dengan serangan OPT. Oke, itu tahan dulu. Nanti kita akan bahas di aman. Segmen nanti. Dan ini mengelola limbah rumah tangga untuk kebun organik. Pak Teguh, ini kalau kita ngomongin soal pemanfaatan limbah terhadap dengan manfaat yang berbeda-beda, para pendengar maupun pemirsa RRI ini pasti berpikiran, ini saya menanam cabai atau menanam sawi di halaman rumah, ini cocok pupuk apa yang cocok? Maksudnya pupuk yang organik, tidak dari non organik. Yeah. Gitu. Baik, ini kita bicara limbah dulu. Limbah ini kan sisa produksi. Benar. Termasuk yang di rumah tangga, sisa masak, ya sisa macam-macam. Tadi Bang Putra sudah bilang dari mulai plastik, kertas, bahkan sampai bumbu dapur. Yang jelas dalam dunia pertanian, tanaman itu membutuhkan ada unsur hara makro dan mikro. Oke, makro ini orang lebih kenal dengan NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sementara di unsur hara mikro ini banyak. Ada boron, ada magnesium, ada lagi non esensial tapi dia dibutuhkan oleh tanaman walaupun sedikit. Namanya unsur hara beneficial. Itu sodium, itu dibutuhkan oleh tanaman. Untuk pertumbuhan tanaman di fase vegetatif, fase yang belum berbunga, itu dia pasti membutuhkan N dan sedikit P dan K. Ketika dia sudah mulai berbunga, dia membutuhkan fosfat dan kalium yang lebih dibandingkan nitrogen. Bahkan nitrogen bisa dikurangi. Kita bahas satu-satu. Unsur hara N. Unsur hara N ini
N organik terutama ya dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang paling banyak N organik adalah dari hijauan. Hijauan. Seperti Kalau apa? kita patah-patah kangkung sisanya Oke. daripada dibuang jadi mencemari lingkungan, kita bisa satu dengan metode komposter. Kangkung. Nanti kalau kurang, di samping RR ini saya lihat banyak lentoro. Lentoro yang itu nitrogennya lebih tinggi. Dia sangat tinggi itu kalau difermentasi. Sebenarnya kalau organik itu kan kita mencari bakteri yang menambat atau mengikat nitrogen. Nanti kita fermentasi di dalam, boleh di limbah bekas. Biasanya kan ada galon yang pabrikan itu, pakai aja itu daripada dibuang. Saya lihat di TPA tuh dibuang-buang kan, dipakai aja itu, atau di ember dengan ditutup rapat. Bisa pakai bioaktivator. Nanti kalau dibilang bioaktivator harus nyari. Bioaktivator ini kan kayak M4, kayak MA11, kayak M21. Wah, saya nggak punya bioaktivator, kan nggak mungkin ke toko juga beli. Pakai aja cucian beras. Itu termasuk juga biofaktor. Betul. Nanti karena kan dia ada kadar gulanya, ada kadar glukosa. Ketika kita reaksikan dia anaerob tanpa udara, tutup rapat, nah dia akan bereaksi. Atau tidak, bacillus. Jadi lactobacillus. Lactobacillus apa? Susu. Kalau punya baby mungkin minum susu nggak habis. Biasanya kan cuma dibuang gini aja. Kalau di rumah, termasuk susu basi, Pak? Susu basi. Kan ada lactobacillusnya. Lactobacillus termasuk salah satu bioaktivator untuk mempercepat proses dekomposisi. Jadi kita bisa taruh di satu wadah, kita tutup rapat, kemudian kita biarkan hanya hati-hati. Biasanya kena ada reaksi metana, biasanya dia bergas. Takutnya meledak. Kalau botol aqua gitu, takutnya dia bisa gembung. Kita bisa kasih airlock atau ventilator, kasih selang kecil, selangnya masuk di air. Jadi nanti udara dari gas metan yang di dalam keluar, tapi udara bebas tidak bisa masuk. Itu satu untuk nitrogen. Nanti selama 7 hari. Kalau dia beraroma seperti tape, jadi. Sudah jadi. Tape. Penggunaannya, dosisnya untuk tadi pupuk nitrogen organiknya. Tapi bukan tape itu bukan dijadikan makanan ya, Pak ya? Ini kita bicara. Jangan dimakan. Gak apa-apa sih, paling mules-mules. Mules saja. Oke. Itu mules-mules. Itu nanti kalau ketika itu sudah dipakai, itu 7 hari kita bisa pakai dengan perbandingan 1:10. Kalau 1 liter larutan tadi yang kita buat, berarti kita encerkan di air 10 liter. Itu. Nanti kalau P dan K, kita nitrogen selesai. Nitrogen untuk fase vegetatif selesai. P dan K. P dan K ini tersedia banyak di kulit pisang. Kulit pisang, Pak ya? Kulit pisang. Kulit pisang, kulit tomat lagi. Kentang. Kentang itu dia mengandung banyak P dan K. Biasanya kalau bikin sambal goreng, kupas kentang kulitnya buang. Jangan, kulitnya dia aja dipakai. Jangan kentangnya nanti bikin sambal goreng. Itu nanti kulitnya kita kukus dulu, kita blender, taruh air, taruh tadi bioaktivator, udah dia jadi pupuk kalium dan fosfat. Selesai. Itu mesti direndam dulu nggak, Pak? Sama, kita kasih air, kita kasih bioaktivator, rendam dulu. Kira-kira ya sama sekitar 7 hari. 7 hari. Kita bisa pakai. Tadi Bang Putra singgung bawang. Kulit bawang itu dia mengandung flavonoid dan asitogenik. Ini dia diperuntukkan untuk bisa jadi pestisida nabati, bisa juga jadi pupuk. Karena di bawang juga ada flavonoid. Ada flavonoid, ada auksin. Auksin ini biasa untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi kalau Bang Putra mau nyangkok, tidak punya perangsang akar, oles saja bawang merah. Karena dia kandungannya kulitnya ada. Atau bawangnya bisa. Nanti kalau kulit tadi ini kita bicara limbah, jangan bicara yang masih bagus. Kalau bagus dipakai. Jadi kulit bawang ini kita rendam. Biasanya kalau saya di rumah kan karena sedikit, jadi saya rendam di botol aqua, botol air mineral kecil. Nanti kira-kira kan segini paling kulitnya, masukin air minimal 12 jam. Nggak usah tambah apa-apa, air saja. Setelah 12 jam, airnya kita bisa pakai untuk pengendalian, termasuk tadi kutu kebul. Termasuk tadi, karena dia tadi ada kandungan flavonoid dan asitogenik. Asitogenik ini yang bikin serangga dia jadi sakit perut.
Serangga ini bikin sakit perut. Nah, serangganya sakit perut. Jadi dia malas makan, akhirnya dia mati. Jadi, tapi kalau penggunaan organik ini jangan pernah berpikir seperti kita pakai kimia. Jadi saya baru tahu nih, serangga juga bisa mules ya. Belum bisa. Jadi kita bilang racun kontak lambung gitu Kontak kan. lambung, Ya, ya. kalau bahasanya teman-teman nih biasa menyebutnya racun kontak lambung itu dia bikin serangga. Nanti sisa ampasnya jangan dibuang, taruh aja di perakaran tanaman. Dia merangsang pertumbuhan akar karena ada kandungannya di auksin. Itu dari bawang, bumbu dapur selesai. Ini masing-masing Pak, ini mau tanya, masing-masing limbah atau bumbu dapur yang sudah terbuang itu mereka punya sifat fungsi yang berbeda-beda kah? Fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang berbeda-beda. Kalau tadi bawang itu dia menyebabkan racun perut buat serangga, akarnya mengandung auksin. Kalau serai, biasa kulit serai kan kita kupas-kupas kan, ambil tengahnya aja. Serai itu sama, jadi juga sebenarnya ada flavonoid, tapi dia di situ aromanya itu menolak serangga. Jadi sering orang bilang lalat buah kalau atau kutu-kutuan, tungau, kutu daun, trips yang biasa di cabe, kita pakai itu aja. Kita rebus, cincang, rebus, airnya nanti kita dinginkan, kita pakai untuk semprot. Dosisnya sama 1:10. Interval 3 hari sekali kita semprot. Nanti kalau aroma itu ada di halaman, ya boleh cobalah. Kalau sore-sore mungkin di samping kantor banyak nyamuk, ambil aja serai, gosok. Nyamuk nggak akan datang. Gitu ya. Serangga tidak suka bau serai. Jadi masing-masing dari bumbu dapur itu punya fungsi sendiri-sendiri. Oke. Kalau kunyit, nah limbah kunyit kadang kan ada yang parut kunyit itu diambil sarinya saja, kunyitnya kan selesai, nggak kepake. Oke, benar. Nah itu bisa dipakai lagi karena dia berfungsi sebagai bakterisida. Bakterisida. Ampas-ampas kunyit itu. Iya, Pak? betul. Seperti itu. Jadi limbah rumah tangga sebenarnya nggak ada yang kebuang kalau kita mau manfaatkan. Tapi ini masing-masing seperti misalnya cabai, apa bumbu dapur semua itu bisa digunakan? Bisa. Jadi pada prinsipnya tadi, kalau kita untuk pemupukan tadi NPK sudah jelas bahannya, limbahnya. Kalau tadi untuk pestisida juga sudah jelas. Jadi intinya tanaman itu kalau kita bicara pestisidanya kalau pestisida nabati dia pasti satu dia membunuh, tapi jarang nabati itu membunuh. Ada sih kita paling pakai gadung. Gadung ya. Gadung atau tidak daun mindi. Daun mindi ini agak susah, adanya cuma di kantor kami, kebetulan kami tanam jadi. Daun mindi itu memang dia membunuh karena sianidanya tinggi. Yang lain-lain macam serai, kemangi wangi. Kemangi wangi yang pernah kalau lewat di lapangan luar mari, banyak di pinggir-pinggir. Cirinya? Seperti kemangi. Nah, Tapi hanya baunya beda. Okay. Di lapangan luar mari itu banyak. Daunnya lebar Pak? Iya. Oke. Ada di pinggir-pinggir lapangan luar mari itu. Itu dia juga menolak. Jadi serai tadi menolak, tadi kalau yang nabati satu dia mematikan itu memang mengandung sianida. Yang kedua dia menolak. Ada juga menarik serangga. Tapi serangga baik atau serangga jahat ya Pak? Serangga baik. Oke. Serangga baik. Jadi serangga baik ini kawan-kawan. Jadi kita datangkan kawan untuk lawan. Nah, Kawan untuk lawan. gitu. Jadi kita bisa datangkan seperti laba-laba, lebah, ya bunga-bungaan. Biasa kami mengistilahkan dengan refugia. Refugia itu bunga kertas, bunga apa itu kayak orang sini bilang bunga tai ayam. Gitu ya. Itu dia mendatangkan serangga baik. Kita tanam nanti dia akan mendatangkan serangga lawan. Tapi juga ada yang menarik juga yang untuk lalat buah, itu juga ada. Itu tapi nanti kalau itu kan secara kimia petrogenol ya, feromon lah. Nah, feromon dia menarik lalat buah jantan dengan harapan populasi menjadi menurun. Nah, nanti juga ada kayak tadi ini kita sudah bahas satu-satu. Tadi bakterisida sudah kunyit, fungisida alami yang ada di bumbu dapur itu lengkuas, laos. Lengkuas itu bakterisida, fungisida itu. Nah, ini kita sudah uji dan berdasarkan pengalaman juga. Dulu kita kalau kecil-kecil panuan itu kan digosok dengan lengkuas itu. Dulu itu ya? Ya. Saya mesti coba itu, saya baru tahu. Kalau kena panu pakai lengkuas. Sedikit-sedikit gosokin aja. Saya jamin hilang. Dia berfungsi untuk mengendalikan jamur. Itu. Urap juga Pak? Nah bisa betul bisa.
Jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Nah, itu kan dibilang untuk pembuahan. Tadi saya bilang ada orang pakai micin ya. Micin mengandung sodium tadi. Sodium. Nah, sodium. Oke. Kan monosodium. Menarik. Monosodium. Ini sodium tadi unsur hara beneficial. Dia mempengaruhi di pembuahan, dia merangsang pembungaan sebenarnya. Tapi ingat kalau kita merangsang pembungaan berarti otomatis kita harus menyediakan K dan P, kalium dan fosfat juga untuk pembentukan pengisian buahnya. Jadi bukan hanya micin saja yang harus disediakan, Ya. tapi ada pembandingannya Ya, gitu ya. betul. Oke. Bisa dikasih tahu, Pak. Jadi tadi K dan P tadi untuk mengisi untuk kalau bunga sudah terjadi, penyerbukan terjadi, kalau P dan K tidak tersedia di tanaman pasti buahnya gagal. Oke. Nah, tuh buahnya gagal. Nah, P dan K tadi kan banyak di mana tadi? Kentang, kulit pisang. Oke. Itu kemudian itu kita isi. Nanti supaya tidak rontok. Kadang kan kita punya buah rontok. Iya, oke, betul sekali. Buah rontok ya termasuk cabe atau mangga rontok sudah berbuah, segini ya tapi rontok. dia rontok. Rontok biasa kekurangan kalsium. Jadi bukan hanya manusia yang kekurangan kalsium, tulangnya jadi bukan tulang lunak loh, bukan tulang lunak, bukan. Tulangnya kropos ya, kropos. Itu. Jadi di rumah sering masak telur kan? Kulit telurnya di mana? Paling buangnya. Paling buang. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan? Itu kan Bisa juga. kalsium tertinggi tuh. Memang. Jadi keringkan, di blender halus, debu, sudah siramin aja, campurin air, siramin di kalsium. Itu satu. Oke. Kedua, dia menolak bekicot. Oke. Tanaman kan dimakan bekicot rusak. Kalau kita kasih taburan Hmm. kulit telur, bekicot nggak akan naik. Mungkin tajam ya. Bekicot itu kan Kulit rusak. telur ya? Iya. Oke. Kulit telur. Oke, Gitu. menarik. Dan pertanyaan Pak, tadi sempat Bapak bilang kalau micin itu berguna juga. Dan apakah bahan-bahan P dan K itu digabungin ke micin atau terpisah-pisah? Kalau saya tidak masalah. Oke. Tidak masalah karena Ada masalah apa nih? tidak masalah di mix itu tidak masalah. Karena dia bersifat organik. Oke. Yang tersedia di kayak kita buat pupuk organik kan sebenarnya bakteri pengikat nitrogen. Oke. Bukan, jadi kalau kita bicara pupuk itu kan pupuk itu ada dua sistem. Ada yang slow release, ada yang quick release atau fast release lah. Yang biasa kalau yang slow release, ya itu di organik. Dia melepasnya pelan-pelan. Kalau yang kimia itu biasa fast release. Oke. Fast release tapi biasanya yang diserap tanaman hanya sekitar 30%. 30%. Sisanya nguap, merusak ozon. Tapi manfaatnya kurang bagus. Ya. Oke. Jadi kayak kita kayak diinjek. Kalau sampai yang organik seperti minum jamu. Oke. Ya memang nggak langsung, tapi justru dampak baiknya akan jangka panjang. Itu. Oke. Jadi nasi basi jangan buang. Nasi basi. Nah, Dijemur enggak? nggak usah. Kalau mau langsung diolah bisa. Oke. Jadi kalau mau ngolah limbah nasi basi ini kita butuh tanah di bawah bambu, Tanah di bawah bambu. di bawah pohon bambu atau serasah Berarti yang harus sudah. ada bambu dong ya loh. Kalau bambu kan banyak. Kita lewat di belakang sini bambu. Di depan mana ya? Di Sowis itu banyak. Banyak. Terus bedanya tanah di bawah bambu dengan tanah biasa? Tanah. Jadi daun bambu itu daun yang susah untuk terdekomposisi. Kalau dia bisa terdekomposisi berarti bakterinya itu sangat kuat untuk mendekomposisi. Oke. Terus itu satu. Yang kedua, di bawah perakaran bambu itu dia ada jamur trichoderma, jamur baik, Oke. ada rhizopora, Oke. ada mycorrhiza, semua ini barang yang baik-baik. Oke. Ada mikrobakter alfa-alfa di bawah. Jadi kita bisa pakai itu. Oke. Nah, itu dari sisi satu. Terus kalau kita lihat bambu itu tumbuh di semua tempat. Oke. Bambunya jenisnya sama semua, Pak? Sama, bebas. Kan ada bambu yang kecil-kecil itu. Bebas. Bambu itu tumbuh di semua tempat, dari dataran rendah sampai dataran tinggi ada. Dari pinggir pantai, dari daerah berpasir, pasti dia tumbuh. Seperti itu. Jadi ada bakteri dalam, kalau saya bilang ya mungkin keterbatasan kami biasanya ada misteri yang tersimpan dari bambu. Oke. Itu di sistem perakaran, sistem kehidupannya. Oke. Makanya kita manfaatkan itu karena Bukan hanya itu saja, Pak. Biasanya bambu penuh dengan mistis, Pak. Nah, Bambu gila itu. itu lain. Oke. Itu jadi saya selalu sarankan kita pakai serasa yang sudah hancur, serasa daun bambu yang sudah hancur di bawah bambu. Oke.
kita ambil sedikit ya, kira-kira segini, segenggaman lah. Atau kalau mau banyak sekalian 500 gram tuh nggak banyak sih. Setengah kilo. Jadi sedikit saja. Sedikit saja. Itu kita masukkan ke dalam botol tertutup juga. Kita taruh nasi basi tadi, kemudian kita tambahin gula sedikit. Gula ini tuh supaya aktivatornya bakteri, supaya dia hidup lah. Itu sudah nanti kira-kira 7 hari udah pakai, itu pupuk baik. Tapi dalam keadaan tertutup, anaerob dia. Anaerob, jadi kalau itu dia reaksinya anaerob, jadi dia tanpa memerlukan udara. Kalau nanti ada beberapa, kalau kita membuat pupuk organik yang besar, kita biasa mancing nitrosomonas dan nitrobakter menggunakan kotoran hewan dan pupuk urea. Itu dia harus aerob, dia butuh udara. Dia butuh udara. Jadi kita biasa harus kasih aerator malahan kadang-kadang. Seperti itu. Kalau yang rata-rata bakteri akan bereaksi itu di posisi tidak ada udara, anaerob. Jadi pengolahan limbah sebenarnya banyak. Kita bisa latih fermentasi di dalam seperti itu, atau kita bikin biopori. Biopori ada bekas toples apa itu? Sosis kayak yang segini-segini, bolong-bolongin, taruh aja di tanah, gali lubang, taruh di dekat pohon kita kan. Nanti limbah kita masukin, tutup, masukin, nggak bau kok, nggak bau. Nanti biar bakteri di dalam tanah yang menghancurkan, sekaligus nanti tanaman mendapatkan manfaat dari tadi. Jadi tapi posisinya bukan di tengah-tengah tanaman, Pak ya? Enggak ya, pokoknya di pinggirnya. Nanti kan tanaman tuh punya naluri. Akarnya akan mencari tempat yang paling sehat. Oh gitu ya. Dia punya naluri. Kadang kita, kenapa saya bilang tanaman punya naluri? Jadi mungkin Bang Putra pernah sekeliling kantor. Ini tembok, tiba-tiba ada mungkin pohon kersen tumbuh di tembok. Logikanya nggak ada tanah kan? Betul. Dia punya naluri. Gitu. Dia punya kemampuan. Karena ada nutrisi di situ. Ya, dia punya kemampuan untuk mencari nutrisi. Kemampuan alami yang masih jadi misteri lah sampai sekarang. Kita tidak bisa tebak. Itu seperti itu. Jadi dia akan nanti diambil sendiri. Ini pohon taruhlah mungkin kita kasih 1 meter ya. Udah kita bikin biopori banyak-banyak. Jadi komposter alami lah. Kalau kebetulan di rumah saya punya komposter bag. Komposter bag. Jadi kalau saya babat rumputnya nggak saya bakar. Tak masukin ke dalam. Di dalam itu? Di dalam. Sisa-sisanya yang hangus-hangus semua. Saya nggak bakar, jadi rumput segar-segar tak masukin. Nanti kan di bawah tuh ada lacinya untuk buka, ada pintu. Jadi dia terdekomposisinya secara alami. Nanti kita buka bawah, ambilin. Nanti kan yang di atas turun, isi lagi. Nggak akan penuh itu. Ini saya pernah Pak pengalaman punya menanam sawi, terus kemudian nanam cabai. Tadi kita sempat ngobrol, saya pernah nanam cabai yang keriting dan juga cabai yang besar itu. Tapi buahnya bagus Pak. Tapi semenjak saya kasih kiat-kiat dari di YouTube, terus menggunakan micin, di dalamnya malah kosong, kopong gitu. Kopong itu antara, jadi buah itu kalau kosong. Satu tadi trips, kutu kebul itu. Kutu kebul, kedua ada nggak walang sangit di sekitar situ. Jadi biasa mempengaruhi pengisian. Kedua juga biasa dia terkena jamur. Harus ya, kadang-kadang tanaman tuh butuh kasih sayang. Jadi bukan hanya manusia yang PTT putu tati tayang, tapi tanaman juga. Jadi ya sebenarnya itu supaya kita juga tidak stres loh kalau pulang kantor jenuh, kita perhatiin ada apa ini. Apalagi itu sore jam 5. Nanti jam 5 sore coba buka di balik daun. Ada nggak kutu-kutu kecil? Sebenarnya kalau cabai itu gampang, semut naik tidak? Sempat pernah saya lihat ada beberapa semut. Nah, kalau banyak semut berarti banyak kutu daun. Kutu daun itu kan dia mengeluarkan nektar manis yang semut suka. Kutu daun itu berwarna apa? Putih atau hitam? Ada putih, ada hitam, ada transparan hijau muda itu. Kalau masih bayi dia hijau transparan itu. Bisa dibalik dilihat ini. Kalau banyak semut atau lihat batangnya, kalau semut merayap naik, semut merah kah, semut hitam. Berpeluang di situ ada kutu daun. Segera dihentikan dia punya populasi. Dengan cara bawang putih deh. Bawang putih itu tadi cukup. Bawang putih kasih sunlight dikit. Sunlight itu perekat. Kalau kita mau beli perekat
Ya kalau saya di Amban ya nggak ada toko pertanian. Tapi bahaya nggak Pak terhadap tanaman itu seperti Sabun. sabun? Sabun itu kan kandungannya fosfat, Oke. potasium kan. Betul. Kalau kita baca kandungannya potasium. Potasium paling ada H2O2 soda api sedikit. Kalau sabun Sunlight loh, jangan Rinso. Kalau Rinso Oke. panas. Oke. Dan dosisnya juga nanti semprotan tangan handspray yang begini, sampai isi 2 sendok makan ya kering tanaman. Jadi ada takarannya Pak? Takarannya 1 liter 2 tetes. 1 liter 2 tetes saja. Tetes. Jangan boleh lebih. Iya. Dikira malah mencuci pakai. Ya nanti ya mungkin mau lunturkan lemaknya tanaman itu. Oke, menarik, Gitu. menarik. Nanti dia akan nempel di situ, kita bikin intervalnya 4 hari sekali kita semprot. Tapi di balik daun ya, tidak dari atas ya, Tidak kita dari dari atas. bawah. Oke. Nanti nanti sambil dipantau. Jadi kalau kita balik dia sudah mulai totol hitam-hitam, dia sudah mati itu. Oke, benar-benar. Sudah mati. Nanti Kalau dia sudah hitam Pak ya? ya Oke. akan kelihatan kok dia menghitam. Udah itu berarti kutu daun tadi sudah mulai musnah. Nah, tinggal kita lakukan pemulihan. Sudah pengendalian, kita lakukan pemulihan. Tadi kita kasih pupuk daun. Kalau sudah buah, ya perbanyak N-nya kurangi. Kita perbanyak P dan K-nya, fosfat dan kaliumnya. Kita perbanyak. Fosfat dan kalium tadi itu apa? Kulit pisang bisa, sabut kelapa ya. Itu juga mengandung kalium tinggi. Yang kering atau yang biasa Yang kering basah bisa. Kalau saya tak fermentasi itu dua-dua sedapatnya. Saya tukang mulung, jadi ke tukang pisang goreng ngambilin kulit pisang. Tapi jangan salah, ini banyak manfaatnya ini. Memang gitu sih apa? Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu malas ke toko aja, ke toko pertanian beli sebenarnya. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau kita ke toko untuk membeli bahan-bahan kimia seperti itu kan dampaknya kurang bagus juga. Dan lagi kalau secara profesional, petani profesional, sekarang ini kalau sampean tanam jagung 1 hektar yang menghasilkan taruhlah 1 ton dengan bahan kimia. Oke, pengeluaran taruhlah 8 juta, 10 juta untuk pupuk dan pestisida kimia. Pakai organik dapat 800 kilo, tapi modalnya 1 juta, pilih mana? Jadi jangan lihat tonase. Tapi input dan outputnya, keluar korbanan yang kita lakukan dan keluaran hasil. Tapi sebenarnya sama Pak ya? Ya akhirnya kan sama. Jadi kami selalu gitu. Kadang orang pingin target besar, ya tapi dengan biaya juga yang besar. Kalau petani pro kan ujungnya kemana? Kan ke fiskal, ke pemasukan secara ekonomi dia. Finansialnya, maksudnya ke finansialnya. Kalau kalau bahasa Jawanya Pak Po, masuk dan keluar imbang ya, ya masih mending imbang lah. Kalau malah tekor, tidak sesuai itu. Gini Pak, terus kemudian cara kita ataupun ibu-ibu di rumah ini memilah sampah di rumah ini harus seperti apa? Jadi gini, yang jelas kalau bekas sayuran clear, itu dia nitrogen tinggi. Udah langsung aja cacah. Masukin ember cat yang ada tutupnya, tambah tadi bioaktivator gula sedikit, udah tutup 1 minggu bisa pakai clear. Kalau kulit bawang tadi mau dipakai untuk kulit bawang kan kering. Kalau belum dipakai, belum untuk pestisida atau mau dibikin ambil auksinnya ya gantung aja dulu. Nanti kalau mau dipakai tinggal rendam 12 jam atau 24 jam, udah pakai spray. Apalagi kulit pisang, ya udah tinggal cacah masukin. Tomat Pak? Tomat juga bisa dipakai. Tomat yang busuk iya. Hanya dia butuh tadi tetap harus difermentasi. Tujuan fermentasi satu. Kenapa saya bilang kasih bioaktivator? Bisa pakai nasi, bisa pakai susu basi. Kalau punya rezeki ya beli E4 atau MA11 atau M21. Kenapa? Biar nanti bakteri yang tidak baik itu dia mati. Yang tersisa lah bakteri-bakteri yang penambat fosfat, penambat kalium, penambat nitrogen. Gitu. Dia harus tetap tidak boleh langsung. Kadang di tomat juga dia membawa mungkin OPT, kita nggak tahu. Jadi memang harus difermentasi. Sama halnya kalau kita pakai kotoran hewan itu harusnya difermentasi dulu. Tidak langsung dikasih. Kenapa? Satu dia bawa benih tanaman, benih rumput lah, kan sapi, kambing tuh Pak. Kedua biasa dia membawa jamur yang tidak baik atau bakteri yang tidak baik. Jadi kita fermentasi dulu Pak ya. Pak punya pengalaman nggak Pak?
pada saat melakukan ataupun pemilahan secara mandiri buat tanaman-tanaman yang tidak dipakai, terus kemudian ini salah salah ini maksudnya salah komposisinya gitu. Sebenarnya sih nggak salah, nggak salah, Eh, nggak salah sih, nggak akan salah juga karena sebenarnya nggak apa-apa kalaupun kecampur. Oke. Karena ilmunya cuma dua loh, ilmunya barang begitu cuma dua, kiralogi dan ilmu kudu. Oke. Ilmu kira-kira dan kudu percaya, maksudnya begitu. Kira-kira dari kudu ya. Jadi kiralogi dan ilmu kudu itu saja. Oke, ya. Itu sebenarnya kan dia kalau terdekomposisi juga dia akhirnya dia dipisah. Nanti kalau kita lihat di bawah mikroskop, bakteri masing-masing akan hidup dengan, dia tidak akan saling makan kok, tidak. Dia tidak akan saling makan, jadi dia hidup sendiri. Justru Berarti semua bumbu dapur itu manfaatnya ada semua. ada. Ya? Oke. Jadi kalau bumbu dapur, taruhlah tadi bekas kunyit bekas tadi. parutan ampas kunyit, kita taruh, kita kasih E4, kita kasih gula, kita kasih air, kita tutup rapat, anaerob, jadinya bukan pestisida, jadinya pupuk. Oke. Itu saja. Jadi kalau kita males, semales-malesnya orang, sudah bekas pisang cincang, bekas sayur cincang, masukin aja dalam 1 tong. Oke. Kasih air, kasih E4 kalah, bioaktivator, kasih gula dikit, tutup. Udah. Oke. Kalau kita ngomongin soal bumbu dapur dan kita kembali ke topik tadi, Bapak mau cerita soal para petani yang mungkin menggunakan ini petani ini mereka menggunakan pupuk organik atau non organik, Pak, biasanya? Kalau untuk padi itu kan susah. Jadi saya bukan anti kimia ya. Saya Oke. tidak anti pupuk kimia, tidak. Tapi gunakan pupuk yang berimbang. Lebih baik. Lebih baik. Oke. Berimbang. Jadi ada petani di kampung desa, Pak Tukimin. Oke. Kebetulan beliau kota Gapok tani. Dia kemarin hari Minggu panen. Beliau panggil saya, suruh hadir, ya saya hadir. Ya sebenarnya bukan panen raya, saya hanya diundang, saya datang. Dia bilang, Pak, ini saya 80% organik. Oke. Ya memang beliau, petani-petani kita tuh cerdas sebenarnya. Mereka fermentasi, jadi mereka fermentasi mengkudu. Satu, dia jadi pupuk, dua, dia juga aromanya itu kan tikus nggak suka. Oke. Mengkudu itu. Terus dia fermentasi ini daun lentoro ini di drum kan. Dia pakai itu. Terus dia bilang 80%, memang hasilnya bagus. Secara pandangan mata bagus. Oke. Jadi pengisian bulirnya juga bagus itu. Dia bilang, saya ini cuma seperempat hektar dulu dalam gitu, karena lahannya kan tidak satu tempat, banyak lahan dia. Ini kita panen, kita 28 karung, tapi bukan karung 50 kilo, yang lebih besar lagi. 28 karung seperempat hektar. Jadi, kebetulan beliau catat, jadi kalau beliau macam beli E4, beliau catat. Beliau catat dia habis 2 juta sekian. Oke. Temennya sama di sebelah, seperempat juga. Mereka menggunakan yang organik. Nah, mereka tidak pakai yang organik, dia habis sekitar 8 jutaan sekian. Wih. Dengan hasil Berbandingan yang selisihnya tipis sekali. Oke. Memang betul Pak Tukim punya agak di bawah, tapi tidak jauh, Tidak jauh dari standar. tidak jauh dari standar. Wih. Jadi kan secara finansial aman kan? Iya. Aman. Malah banyak selisihnya. Jadi kalau kita hitung secara rupiah, masih untungan Pak Tukim. Benar. Saya panggil Mbah Min itu. Dengan panen yang sama juga, Pak? Sama, Oke, masa dengan panen varietas yang sama, Wow. dengan lokasi yang tidak beda jauh, Oke. Dengan yang paling utama masa panennya. masa panen. Oke. Kan dia Pak sama-sama pakai M70. Oke. Pak, kita sudah ada beradik di closing statement, Pak. Mungkin ada harapan dan juga kiat-kiat tersendiri dari Bapak buat ibu-ibu ataupun kita yang mau menanam secara mandiri di rumah. Jadi kiat-kiatnya kita tidak tanam dalam, kalau namanya pekarangan ya, Oke. apalagi dengan era sekarang, pekarangan rata-rata tidak punya tanah. Oke. Kita bisa tanam di dalam pot atau polybag. Oke. Dengan tetap memperhatikan ketersediaan unsur hara. Kita penuhi. Jadi tanaman itu kayak kita, 4 sehat 5 sempurna juga. Bukan 4 sehat 5 miliar ya, bukan ya, kan lagi tren 4 sehat 5 sempurna. Kita butuh itu, tanaman butuh itu. Kita perhatikan dengan menyediakan secara mandiri. Oke. Jadi kita tidak membuang limbah kita. Jadi
jargon TPA, tempat pembuangan akhir itu nggak lagi, tapi tempat pengolahan akhir. Yang bisa kita olah di rumah, kita olah di rumah. Jadi kita jadikan pupuk, jadikan pestisida, banyak kok. Dan kami di Bali juga sangat senang kalau ada yang mau berkunjung, kalau Nanya-nanya mau soal diskusi, itu ya. konsultasi, boleh lah. Oke. Kami juga tiap hari di kantor. Kalaupun ada yang keluar kan kita gantian, nggak mungkin semua sekali keluar, itu seperti itu. Jadi kami tetap seperti itu. Kita jadi petani mikro kalau saya bilang, karena pakai polemik. Tapi tidak masalah. Petani itu tahun 1952 Pak Presiden pertama kita Pak Soekarno bilang penyanggah tatanan nasional Indonesia. Itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Mulai saja. Ilmunya cuma dua, ilmu kiralogi dan ilmu kudu. Kira-kira Kudu mulai, kudu percaya, kudu yakin. Kudu yakin itu ya. Kalau kira-kira aja. Oke. Nah, kalau gagal biasa lah, kita coba lagi. Kadang kan salah dosis. Nah, itu. Jadi ada kejadian kakak saya juga begitu. Daun cabenya keriting, kakak di Orange Bari. Saya sarankan pakai ini, tambahin sunlight. Salah pengertian, jadi sunlight 1 bungkus masukkan di pintu semprot. Saya ditelepon dimarah-marah, katanya tanamannya mati semua. Loh, sunlightnya berapa? 1 bungkus, yang besar lagi. Nah, ternyata saya yang salah penyampaian dosisnya itu. Jadi tidak masalah. Dari gagal itu kakak saya jadi tahu. Oh, ternyata dosisnya cukup sekian. Ini fungsinya cuma perekat gitu. Oke, karena belajar dari kegagalan itu Pak ya. Seperti itu, jangan takut mencoba. Oke, jangan takut mencoba dan mesti percaya. Nah, kudu percaya. Ilmunya dua, kiralogi dan ilmu kudu. Oke. Tapi Bapak yakin dan jamin bahwa semuanya, kita ulangi lagi, bahwa semuanya bumbu masakan atau bumbu dapur yang ada di dapur ini semua bermanfaat. Bermanfaat dan aman. Oke. Yang paling penting aman. Aman secara pangan. Oke. Maksudnya ketika kita ambil cabai langsung tusuk di bakwan, aman. Oke, betul. Yang penting jangan kayak tadi ya, buat aroma terapi ataupun sudah jadi tape terus kita rasanya ingin coba. Nah, betul. Jadi kadang baunya itu Tape. bukan tape, balo. Nah, itu juga bahaya nanti ketika ditaruh. Nanti ada yang ya minta maaf mungkin yang suka dengan hal seperti itu, dicium, Wah, enak nih. Oke. Pulang mulus-mulus. Terima kasih Pak Teguh. Sip. Oke, Makasih, sudah Bang berkunjung Putra. sudah hadir di podcast kami, studio podcast di Manokwari, dan kita akan jumpa lagi pendengar ataupun pemirsa di dalam podcast berikutnya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini juga ada podcast lainnya yang dapat Anda simak. Jangan lupa like dan subscribe yang ada di bawah ini melalui kanal YouTube kami di RRI Net Manokwari. Saya Putra Arianto bersama dengan kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Selamat. Terima kasih, Pak. Oke.